Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Sekarang ini tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Udah tahu bedanya ya dulu waktu membahas masalah kalender ya. Apa yang menonjol pada bulan Ramadan tahun ini? Apa? Al-Quran. Enggak, tapi dari perilaku yang terjadi itu yang menonjol apa? Ada perbedaan. Ya kan? Ada perbedaan yang mengawali puasa. Kenapa itu bisa berbeda? Ada yang bisa jawab? Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan metode. Jadi seperti pelajaran kalender kemarin-kemarin itu, bahwa untuk menentukan tanggal harus melihat apa? Hilal. Lah hilal itu bisa dilihat dengan mata bila posisi derajatnya itu memungkinkan. Disebut memungkinkan itu kira-kira di atas 4 derajat itu sudah bisa dilihat dengan mata. Artinya kalau posisi hilal itu di atas 4 itu sudah bisa dipastikan baik yang menggunakan metode ru'yat maupun yang menggunakan metode hisab akan seragam. Tetapi ketika hilal itu berada di bawah 3, ya terjadi seperti tahun ini. Karena walaupun sudah tanggal secara hitung-hitungan ilmu falak, tetapi tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia. Kenapa kok ada 2 metode itu? Metode itu terjadi bagi orang yang melihat hilal dengan ru'yat secara mata kasat mata begini. Itu dia berdasarkan sabda Rasulullah bahwa lihatlah hilal untuk memulai dan mengakhiri puasa. Jadi zaman Nabi itu melihat hilal. Lah berdasarkan sabda itulah maka ada yang menggunakan metode mulai dan mengakhiri puasa itu ya harus melihat hilal. Cuma kan yang menjadi pertanyaan kita adalah ketika Nabi Muhammad dulu beserta sahabat puasa melihat hilal itu pakai alat apa tidak? Waktu Nabi Muhammad dengan sahabat melihat hilal itu pakai teropong atau tidak? Tidak. Tapi orang saat ini walaupun dia menggunakan metode ru'yat, dia pakai alat teropong. Dari segi ekonomi, nah itu kan. Ada persoalan hitung-hitungan begini. 1 teropong itu harganya berapa? Kalau menurut informasi dari Depak, tahun 2023 untuk menentukan puasa itu diperlukan sebanyak 124 lokasi. Jadi Kementerian Agama itu menyebar orang di seluruh Indonesia. Apakah kalau di Jawa Timur itu ada di Tanjung Kodok, kalau di Jakarta ini ada di Cawang, kalau di Aceh itu ada di Semeleh atau di mana. Itu sebanyak 124 lokasi. Tahun ini kalau saya baca menjadi 130 atau 40-an. Jadi ada penambahan lokasi. Secara ekonomis itu bisa dihitung. Orang datang ke tempat itu untuk melihat hilal, itu kan butuh biaya juga kan. Transportasi, akomodasi kan gitu kan. Jadi artinya secara ekonomis ru'yat itu mengeluarkan biaya besar. Baik
beli alatnya maupun biaya orangnya yang melihat. Yang menarik lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat itu ketika melakukan sholat, untuk menentukan waktu sholat itu pakai apa? Pakai posisi matahari itu. Sehingga zaman dulu itu ditancapkannya lah sebuah apa? Tongkat atau apalah gitu. Ketika tongkat itu dengan bayangannya menyatu, oh duhur ini. Karena posisi matahari ada di atas. Tapi begitu bergeser, ini agak bayangannya itu agak lebih panjang. Oh, waktu asar ini. Dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan jam matahari. Pertanyaannya, Rasulullah dan sahabat praktek di dalam kehidupan menentukan awal atau akhir waktu sholat 5 waktu itu pakai jam matahari, pakai bayang-bayang matahari. Pertanyaannya, hari ini adakah orang Islam yang kalau menentukan sholatnya melihat bayang-bayang matahari? Melihat apa sekarang? Melihat jam. Itu artinya apa? Ilmu yang dulu terbatas seperti itu bisa dimudahkan dengan jam. Sehingga kan tidak ada orang, Fakhri, adzan, nanti sebentar, cep gitu kan. Oh belum ini, masih ada bayang-bayang. Enggak kan Pak? Fakhri, adzan. Oh iya. Ilmu itu untuk mempermudah. Sama dengan hisab dan ru'yah itu. Kalau sekarang ada ilmu falak yang mempermudah, yang beberapa tahun yang akan datang, puasa tahun 2050 itu bisa dihitung sekarang. Tanggal berapa, bulan apa. Artinya ilmu itu mempermudah. Jadi kalau ada ilmu yang mempermudah, kenapa kita masih menggunakan ilmu yang agak sulit? Nanti kalau menjelang hari raya, kan nanti diru'yat lagi. Ya kan? Itu kan orang jadi yang mau cuti, nggak jelas mau mudik, kapan ini hari rayanya kan? Jadi ada kesulitan. Kenapa masih kita pertahankan seperti itu? Jadi artinya menentukan tanggal itu bukan hal yang mutlak menyebabkan orang masuk neraka atau masuk surga. Bukan begitu. Itu alat, metodologi. Metode untuk lebih mudah ya lebih bagus. Itu tadi waktu sholat saja sudah kita nggak sadar kan. Kenapa kita tidak berbeda ketika menentukan sholat itu? Karena semua masing-masing begini kan. Itu. Jadi kalau ada metode atau ilmu yang lebih mudah dan lebih relatif murah, kenapa kita tidak menggunakan itu? Kok kita masih ribet aja setiap tahun untuk menentukan tanggal? Itu di dalam, maaf ya, ini bukan melecehkan, tapi ada guyonan yang masyhur itu di pesantren-pesantren. Ada cerita gini, ini anekdot itu namanya lelucon ya, kadang-kadang ya nggak enak. Ada kiai besar yang santrinya banyak, tapi mengalami gangguan tulang leher. Ya kayak saya ini mengalami gangguan tangan, kalau ditekuk nggak bisa. Jadi kiai itu tidak bisa begini, tapi gini, karena ada gangguan. Pas sudah hilal sudah kelihatan, santri-santrinya kan bisa ngelihat tuh hilal, tapi si kiai ini tidak mau puasa. Kenapa? Alasannya, saya belum melihat hilal katanya. Nah, muridnya kan jadi bingung. Ya kapan dia bisa melihat hilal wong dia tidak bisa dongak begini. Akhirnya ada murid yang cerdas. Kiainya itu dibawa ke sumur, disuruh ngelihat ke dalam sumur, apa? Air di dalam sumur itu kan memantulkan bayang-bayang. Oh iya, baru kelihatan kan? Oh iya ada, saya puasa. Itu guyon. Tapi guyon ini sesungguhnya harus membuat kita itu semakin cerdas gitu.
Kalau ada hal yang rumit, kenapa tidak kita hal yang mudah? Kalau kamu mau sholat harus wudhu apa tidak? Wudhu itu pakai apa? Kalau tidak ada air pakai tayamum, pakai debu. Air itu diambil dari mana? Bisa dari sungai, bisa dari sumur. Kamu kan tidak pernah mikir kan? Di sini tuh airnya dari mana? Gunung dari sungai, ya kan? Terus caranya ngambil bagaimana kamu? Karena di situ ada pompa air, mesin, sehingga kamu air sudah masuk di dalam kamar mandimu, sehingga kamu tinggal mandi. Coba kalau itu di tempat lain, pakai apa? Sumur yang tidak ada pompa listriknya itu, sumurnya pakai pengerekan gini lagi, ya kan? Artinya apa? Untuk wudhu membuat sumur. Untuk supaya air sumur itu bisa kita pakai wudhu, kita harus menimba. Itu teknologi dan kemampuan masyarakat tertentu sampai hari ini pun masih ada begitu. Tetapi ketika kita bisa memenuhi, tidak pakai menimba, tapi membeli apa? Pompa, terus air itu menjadi lebih mudah. Mana yang kamu pilih? Sama-sama untuk wudhunya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan. Kalau hari ini orang tua-tua itu masih seperti itu, ribet urusan menentukan tanggal. Saya berdoa dan berharap kamu nanti ketika menjadi dewasa sudah tidak ada perselisihan seperti itu. Dan itu harus dimulai dari kecil seperti ini. Kalau sudah tua itu repot, banyak kepentingannya. Kalau sudah banyak kepentingannya, ilmunya itu menjadi tidak jujur. Jadi kembali lagi, kamu semua yang mendengarkan ini, nanti ketika kamu sudah dewasa, kalau masih ribut seperti sekarang ini, berarti suara saya itu tidak membekas di hatimu. Karena harapannya ketika kamu nanti menjadi dewasa, menjadi besar, itu semakin beragama ini semakin baik. Bedakan antara itu yang qat'i, yang tidak bisa ditawar-tawar, dengan yang furu. Ini campur aduk gak jelas. Padahal kita belajar ilmu. Ini yang ada belajar fikih kan? Diajari ada furu gak? Nah, nanti tanya kepada ustadz yang mengajarinya. Kembali lagi, jadi metodologi menentukan tanggal itu ada dua. Metodologi itu tidak harus dipertentangkan dengan cara yang sangat sangat keras seperti itu. Itu biasa-biasa saja. Oh, kamu pakai ru'yat, ya sudah puasa besok. Oh, kamu pakai apa? Hisab, ya sudah puasa sekarang ya. Tapi memang secara sosial kemasyarakatan itu menjadi tidak bagus kalau hari raya. Ya tak? Beda-beda kan? Tapi itulah risiko dan itulah suatu realita hidup. Kita itu semakin membaik atau semakin memburuk itu tergantung dari kamu semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaiful.